Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kita kembali lagi di Opini pagi hari ini ya, mewujudkan untuk minat membaca ya. Karena kenapa? Membaca itu sangat perlu sekali, baik itu medianya entah itu dari buku atau dari searching di internet. Karena kenapa? Dengan membaca kita bisa tahu tentang dunia sekarang. Bagaimana tentang di benua Eropa. Kalau tidak membaca, siapa tahu benua Eropa udah nggak ada lagi kan. Tahu-tahu tiba-tiba hilang gitu. Afrika tiba-tiba hilang. Oke, Irfan nih, tentang mewujudkan minat membaca nih. Bagaimana sih langkah-langkah yang kalian jalankan gitu? Apalagi untuk anak-anak muda yang kategori pelajar, otomatis kan yang masih hobinya main, kelayapan kemana-mana nih. Untuk kalian menarik mereka untuk, ayo dong kita ikut gabung di komunitas, untuk kita membacanya lebih aktif lagi. Kalau untuk langkah-langkahnya mungkin salah satunya dengan mengajak teman-teman dengan mengkampanyekan bahwa membaca itu seru loh gitu, asik gitu. Jadi nggak cuma bosen dengan kita baca sekian jam dan kemudian udah, tapi kita juga menawarkan suatu program dengan cara membaca asik, dengan juga aktivitas dan juga menambah teman, menambah relasi. Jadi mungkin orang-orang yang masih takut untuk buat membaca, mereka juga tertarik dengan aktivitas tersebut gitu. Dan juga kita juga sering berkolaborasi dengan penerbit-penerbit untuk mungkin menyediakan buku sendiri atau misal mengadakan program yang khusus itu, jadi membuat teman-teman itu bisa tertarik dengan membaca. Berarti membuat semacam ada kegiatan outbound-nya gitu, bukan hanya soal baca dan baca. Nah, rata-rata nih teman-teman yang gabung di Aksaraya Semesta ini, mereka ini minat bacanya kemana? Tentang ke buku akademika, buku pelajaran, atau buku-buku cerita-cerita fiksi, novel, komik? Kalau untuk buku kita nggak membatasi, kalian harus baca buku ini, buku Islami atau buku sebagainya. Tapi kita bebas buku apa aja, bawa buku bebas apa aja, dan biasanya kita juga menyediakan buku untuk mereka kalau misalnya mereka mau baca. Jadi kebanyakan mereka membaca buku fiksi bisa, non fiksi bisa, self improvement juga bisa, thriller, horor dan lain sebagainya. Jadi nggak ada batasan untuk harus fokus ke satu buku. Tapi kadang ada tema, misal Hari Kartini, ayo kita coba bedah buku tentang perempuan, kayak gitu juga bisa. Jadi serunya di sana ya. Jadi memang tidak ada hal yang membosankan, misalnya Hari Kartini, Hari Pahlawan, kita baca buku tentang pahlawan gitu. Bisa. Akhirnya bedah buku sama-sama, sharing tentang pahlawan itu sendiri, saling bertukar pikiran gitu. Nah, kalau untuk sampai sekarang nih, dengan respon orang-orang sekitar, dengan komunitas yang Irfa buat bersama teman-teman, gimana? Alhamdulillah tetap responnya baik, dan sekarang juga setelah saya lihat-lihat baru akhir-akhir ini kalau nggak salah booming kegiatan baca bareng itu. Jadi pada saat saya memulai baca bareng itu sudah banyak beberapa komunitas terutama di Indonesia ya yang mengadakan kegiatan baca bareng. Namun di Jogja itu belum terlalu banyak dan juga belum ada yang aktif. Nah, sekarang itu udah banyak banget komunitas baca bareng. Judulnya itu baca bareng dan baca bareng di taman dan lain sebagainya, mirip-mirip seperti itu. Dan sekarang udah mulai mengkampanyekan di seluruh Indonesia. Jadi ya responnya positif juga, dan alhamdulillah teman-teman yang mungkin pernah ngikut kegiatan baca bareng, mereka juga tertarik untuk membuat kegiatan yang sama di tempatnya mereka, di provinsinya mereka. Sudah dapat keseruannya nih. Wah, sepertinya ini bisa nih dibawa ke tempat saya nih. Akhirnya bawa juga buat komunitas juga yang sama, mengkampanyekan, ayo dong kita baca bareng gitu. Dan juga sejauh ini juga untuk Irfa sendiri nih, ini kan untuk mengumpulkan orang-orang juga termasuk susah ya. Dan apalagi untuk minat baca orang-orang zaman sekarang kan susah, apalagi buku. Nah, gimana nih kalau ada orang yang ingin gabung tapi dia ini hobi bacanya ini melalui internet, bermodalkan gadget? Itu bisa banget, karena sekarang itu kan zamannya digital ya, apa-apa digital. Jadi kadang ada teman-teman itu yang bawa tab, bawa iPad untuk baca, itu nggak apa-apa, kita memperbolehkan. Jadi nggak harus teman-teman punya buku, bahkan nggak punya buku atau novel yang mau dibaca, mau coba baca, kita juga menyediakan. Mungkin kalau nggak bawa buku, nggak bawa novel, nggak bawa gadget, bisa baca yang lain, baca isi hati orang gitu ya. Bisa. Benar, jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau yang penting sudah ada niatnya untuk ngumpul, ngobrol bareng-bareng gitu. Dan ini mau sampai kapan sih Irfa membuat komunitas ini bersama teman-teman? Apakah
2 tahun lagi sepertinya kita udah selesai nih sampai udah titik finishnya, atau seperti Pengennya apa nih? sebenarnya berkelanjutan. Jadi nggak cuma berhenti di kami, tapi ada penerus-penerus juga yang bisa meneruskan. Mungkin karena udah umur ya, usia udah harus nyari kerja, mungkin nanti penggeraknya udah pada nikah, jadi harus ada yang melanjutkan. Jadi masih proses juga untuk Oke. mencari teman-teman yang istilahnya mau melanjutkan gerakan ini, mau melanjutkan program ini. Jadi harapannya ya unlimited gitu waktunya. Tak terbatas lah Iya, gitu. Jadi betul. selama jiwa raga masih ada ini harus tetap dilanjutkan terus. Betul. Nah, pernah ini juga nggak sih untuk bersosialisasi kepada pemerintah, karena kan ini juga termasuk juga dari program pemerintah juga dong untuk meningkatkan budaya membaca yang ada di Indonesia ini. Nah, pernah kalian sharing ke pemerintah, mungkin ada minta support atau seperti apa? Kalau untuk pemerintah sejauh ini belum pernah, tapi kita pernah di Jogja itu nge-reach perpustakaan. Oke. Perpustakaan perpustakaan di Jogja, daerah Jogja. Dan jadi sedikit mendengar kalau oh ternyata ada komunitas kayak gini di Oke. Jogja kayak gitu. Dan pernah juga ke perpustakaan daerah di sana dan lain sebagainya. Jadi untuk pemerintah juga pernah kayak gitu, tapi belum ada diskusi lebih lanjut Oke. untuk pemerintah sendiri. Oke, ke perpustakaan ya, karena orang ke perpustakaan itu kalau sekarang itu bisa dibilang hal yang membosankan gitu. Iya, Masuk ke betul. perpustakaan lebih enak lagi masuk ke wahana rumah hantu gitu. Karena ke perpustakaan Ke itu mall. benar lebih menyeramkan. Begitu lihat susunan buku berrak-raknya tinggi-tinggi sekali gitu. Nah, kalau Irfa sendiri hobi nggak main ke perpustakaan? Kalau di Jogja sering banget di perpustakaan karena saya lebih prefer mengerjakan tugas itu di luar, nggak di rumah. Jadi kalau Oke. mengerjakan tugas kalau nggak di kafe, restoran atau di Perpustakaan. sering di perpustakaan. Oke. Dan pas di Bengkulu ini juga udah lumayan sering juga ke perpustakaan provinsi. Oke. Jadi memang perpustakaan juga menjadi tempat alternatif gitu ya untuk baca-baca, karena di sana buku-buku sudah pasti sudah banyak sekali, sudah lengkap. Saya pun juga terakhir ke perpustakaan itu pada saat zaman menyelesaikan skripsi. Contek skripsi orang. Cari inspirasi, Cari inspirasi yang akhirnya apa yang dia tulis saya tulis juga gitu. Karena inspirasinya dari sana. Oke, dan begitu dari Jogja dan sekarang lagi libur di Bengkulu. Kalau untuk di Bengkulu sendiri, antusiasme dari orang-orang Bengkulu ini gimana nih dengan adanya komunitas Aksaraya Semesta ini? Kalau untuk di Bengkulu karena kita baru banget mau nyoba, mau mencoba menghidupkan istilahnya di Bengkulu. Jadi kita belum banyak tahu nih antusiasnya seperti apa. Jadi kita masih mencoba nge-reach. Biasanya kita nge-reachnya biasanya di Instagram atau share story teman-teman sendiri. Jadi sebenarnya dimulai itu dari teman-teman kita sendiri, Kak. Jadi kayak yang hadir itu teman-teman kita sendiri. Nanti lama-lama oh ini tahu dari temennya ini mulai berdatangan. Jadi kita coba di TikTok juga kadang kita share. Karena sekarang kan untuk nge-share kalau nggak di sosial media itu bakal susah sekali. Benar. Jadi ya teman-teman harapannya semoga antusias ya. Oke, nah ini Irfa kan sering membaca buku nih. Ada kepikiran nggak mau buat buku sendiri? Kalau untuk kepikiran, jelas kepikiran dari dulu udah salah satu cita-citanya itu untuk menulis buku, terutama karena dari dulu sukanya fiksi, jadi udah sering banget sebenarnya nulis novel gitu, tapi kadang stuck terus berhenti gitu. Apalagi semenjak kuliah dan S2 jadi fokus ke penulisan akademiknya, mungkin nanti bisa menulisnya Novel akademik tertinggal. gitu, novelnya udah tertinggal. Berarti terakhir itu kejadiannya yang si Ranti belum ketemu sama Joko. Masih batas itu. Oke, masih batas lagi. itu ya. Oke, nah kenapa tertarik dengan fiksi nih? Karena kan dari akademiknya ini sangat fakultasnya sangat akademik sekali. Sastra bahasa Inggris dan sekarang tentang linguistik. Kok malah hobinya baca novel? Kalau baca novel mungkin karena udah terbiasa. Yang pertama dari SD kan bacaannya fiksi. Zaman misal Bobo atau KKPK zaman dulu itu kan fiksi semua. Ketemu ya sama Bobo ya? Iya. Tapi pas Bobo kayaknya masih ini deh, masih TK ya. Oke. Masih TK. Nah, jadi mungkin karena udah terbiasa baca fiksi dan dari fiksi itu sebenarnya nggak cuma sekedar angan-angan gitu kan, kayak apa sih halu gitu, enggak. Karena dari fiksi itu juga kita dapetin benar-benar makna yang real gitu. Jadi nggak cuma makna yang ada kayak bayangan orang kan kayak halu nih baca fiksi, enggak. Nah, maknanya seperti apa? Kita akan bahas makna setelah yang satu ini. Pemirsa Opini jangan kemana-mana. Setelah yang iklan berikut ini, kami berdua akan kembali lagi memberikan makna untuk Anda.